Baik, langsung saja kita ke materi epistemologi. Yang pertama, pengetahuan. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu, pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya. Jadi berkenaan dengan hal tersebut dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal. Jadi yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran, ilmiah, kebaikan, moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Dari pengetahuan yang sempat saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian epistemologi membahas tentang proses bagaimana memperoleh pengetahuan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, apa yang benar dan apa yang menjadi standar. Kajian epistemologi bertujuan untuk mempertanyakan bagaimana sesuatu itu terjadi, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya dengan yang lain, dan sebagainya, tentang keadaan dan kondisi sesuatu dalam ruang dan waktu. Lantas, apa dasar tataran epistemologis yang memungkinkan diperolehnya pengetahuan tentang logika, etika, dan estetika, serta metode dan prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah, keindahan moral, dan keindahan artistik, dan kebaikan moral. Cara mendapatkan pengetahuan. Epistemologi merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan ketika kita ingin mengetahui sesuatu. Kita akan mencari cara bagaimana kita bisa mengetahui tentang apa yang ingin kita ketahui. Itulah merupakan hakikat epistemologi. Cara yang ingin kita gunakan dalam mendapatkan suatu pengetahuan bukan hanya sekadar cara, yang penting kita bisa mengetahui sesuatu, namun bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu benar. Pada abad pertengahan, segala sesuatu yang diketahui dianggap sebagai pengetahuan. Konsep dasar pada waktu itu adalah kesamaan. Pada saat itu terjadi diferensiasi bidang ilmu, kemudian mulai mengerucut menjadi ilmu alam dan juga ilmu sosial. Contohnya, ketika bahasa mendeskripsikan paus adalah hewan yang besar dan berat, secara matematika langsung bisa menjelaskan bahwa paus itu beratnya 2 ton. Bahasa verbal bersifat kualitatif dan a priori. Asumsi matematika digunakan sebagai konsep pengukuran dalam daya prediksi, sedangkan statistika adalah kombinasi bidang aljabar yang dapat menarik kesimpulan secara umum. Statistika mampu memberi kemampuan hubungan dua faktor kebetulan atau tidak ada dalam empiris. Sejarah pengetahuan epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno dan tersusun dari dua kata, epitisme, pengetahuan, dan logos, ilmu atau teori. Maka epistemologi dapat dimaknai sebagai ilmu atau teori pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, ia biasanya dipadankan dengan istilah theory of knowledge, sedangkan dalam bahasa Indonesia ia biasanya disamartikan dengan filsafat ilmu. Epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Landasan epistemologi ialah metode ilmiah yang merupakan prosedur dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah, yang disebut ilmu atau pengetahuan ilmiah.
Proses metode ilmiah dalam menemukan pengetahuan terdiri atas beberapa langkah tertentu yang semuanya saling terkait dan berkelindan secara dinamis sampai kepada kesimpulan yang benar. Jadi, dalam aspek epistemologi ilmu sejarah, pertanyaan yang muncul pertama kali adalah apakah masa lampau manusia dapat diketahui? Jika tidak bisa, maka selesailah persoalan bahwa masa lampau manusia tidak dapat diketahui, dan dengan demikian pembahasan tentang masa lampau pun menjadi mustahil terlaksana. Akan tetapi, manakala jawabannya bisa, maka dari sini lahir pertanyaan lanjutan dengan apakah mengetahui masa lampau manusia? Dalam hal ini, alat-alat pengetahuan manusia diantaranya indera, akal, dan kalbu. Adapun masa lampau manusia dapat diketahui dengan berpikir rasional atau akal dan empiris atau indera. Dalam ilmu sejarah, tata cara mengetahui sejarah ini lazim disebut sebagai metode sejarah.